Bab 524. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Para player tidak lagi membahas 7 guild. Satu kekuatan yang lebih kuat dari gabungan 7 guild. Sejak saat itu, 7 guild kehilangan keagungan mereka. Jauh dari mendapatkan gelar yang terkuat, 7 guild secara bertahap menurun. Mereka lebih dibanjiri permintaan untuk pergi, daripada bergabung. Kita akan menghapus diri kita dari aliansi. Perwakilan Prancis, Bondre. Sampai dia bertemu Grid di kompetisi nasional, dia adalah mage es peringkat 1 dengan julukan, tak terkalahkan. Dia juga master dari kelompok mage terkuat, Ice Flower. Sekarang, dia menyatakan niatnya untuk mundur dari aliansi. Para pemimpin dari 7 guild tidak menghentikannya. Namun, deklarasi Bondre tentang penarikan guildnya, menjadi titik penyalaan. Guild master lain juga menyatakan niat mereka, untuk meninggalkan aliansi. Tidak perlu terobsesi dengan aliansi yang telah menjadi usang. Zibal, pemimpin aliansi, adalah sama. Aku tidak akan menghentikan mereka. Zibal telah berubah sejak kompetisi nasional kedua. Dalam raid dan perburuan, dia tidak meragukan jika dia adalah yang terbaik. Namun, dia mengubah persepsinya, setelah dipukuli oleh Grid. Dia bukan yang terbaik. Dia tidak memenuhi syarat, untuk percaya diri dan memaksa orang lain. Zibal tidak lagi terobsesi dengan 7 guild. Dia memilih untuk tumbuh untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Sekarang, dia akan menginjakkan kaki di Kepulauan Behen. Setelah memastikan jika guild telah menarik diri dari aliansi, dia tertawa dan memasuki Kepulauan Behen. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Guild Ice Flower agak gelisah. Ice Flower. Mereka adalah kelompok mage elit, dan hanya ada 30 dari mereka. Jelas jika banyak hal tidak nyaman akan terjadi, jika mereka meninggalkan aliansi. Mereka memiliki hubungan yang rumit dengan beberapa orang karena perselisihan. Dan guild tidak memiliki player produksi. Jadi, perdagangan barang tidak menguntungkan bagi mereka. Bondre meyakinkan anggota guild yang khawatir. Kita akan pergi ke Dewa Perang. Ini akan membuat hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya, dan kita akan dijamin masa depan yang cemerlang. Dewa Perang. Siapa? Bondre menjelaskan kepada anggota guild yang kebingungan. Ares, seorang ranker tidak resmi dengan kemampuan unik. Dia setara dengan Grid. Wow. Seberapa kuat dia, sehingga Tuan Bondre mereka, akan membandingkannya dengan Grid. Anggota Ice Flower Guild ragu-ragu. Lalu, mengapa dia tidak dikenal? Ya, ini adalah pertama kalinya, aku mendengar tentang dia. Satisfi lebar. Apakah kamu tahu semua orang di setiap bidang di dunia dalam kenyataan? Tidak diketahui, berapa banyak dari mereka yang ada. Dalam hal itu, Satisfi seperti realitas. Bahkan, Bondre juga tidak tahu siapa Ares belum lama ini. Namun, Scott menghubunginya 3 hari yang lalu, dan memberitahunya tentang Ares. Bondre terkejut, ketika dia melihat informasi itu. Dunia ini luas dan ada banyak kekacauan. Bondre mendengar suara aneh, ketika dia berpikir untuk bergabung dengan Guild Ares. Ya, dunia ini luas. Tapi, kamu semua di bawah kakiku. Siapa? Ice Flower Guild langsung menjadi siaga. Mereka terdiam dengan puluhan skeleton yang menghalangi jalan kembali ke wilayah mereka. Suara pria asing itu terdengar lagi, ketika mereka merasakan bahaya dan mulai mengucapkan mantra. Bondre, menjadi korban raja. Dingin. Bondre dan anggota Ice Flower Guild merasa kedinginan pada saat bersamaan. Kegilaan dalam suara pria tak dikenal itu, membuat mereka merasakan ketakutan naluriah. Memasuki kondisi ketakutan hanya dengan berbicara. Bos monster. Seorang bos muncul di jalan tempat ribuan orang bepergian setiap hari. Itu konyol. Ungkapkan dirimu. Bondre selesai casting Ice Cutter level 8 dan menembakkan sihir. Itu adalah serangan yang ditujukan langsung ke lokasi suara itu. Jiong. Bila es yang tajam, yang terbang di udara berhenti. Kemudian, itu hancur. Itu karena tirai kegelapan yang langsung dibuat. Sihirku begitu mudah diblokir. Swaah. Di reruntuhan kristal es yang berkilau. Agnus. Cuaak. Bondre terkejut, ketika dia melihat pria yang muncul dari tirai gelap. Agnus. Setelah top ranker peringkat atas seperti Kraugel, Zibal, dan Yura menghilang dari ranking, dia naik ke posisi ketiga. Selain itu, dia adalah psikopat yang dikabarkan, jika Kraugel bahkan dihindari. Kikikik. Matanya bersinar keemasan, ketika dia memandang Bondre seperti tikus yang ketakutan. Tempat perburuannya jauh dari kota. Aku harus menyiapkan scroll kembali, saat aku pergi berikutnya. Awalnya, Grid berencana untuk kembali ke Pangea, ketika saatnya untuk kompetisi bengkel. Tapi rencananya berubah, saat dia menemukan Wajan Idan dan dia kembali ke Pangea. Sangat penting untuk meningkatkan kedekatan dengan Idan. Alasannya adalah informasi dari Wajan. Wajan Idan. Peringkat, unik. Daya tahan, 35/260. Attack power, 89. Asterisk saat digunakan, Intermediate Cooking Mastery Level 2 akan dibuat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Saat digunakan, orang tersebut akan menjadi koki berpengalaman.
Ini adalah wajan yang telah digunakan selama berabad-abad oleh keluarga Idan, yang memiliki filosofi memasak. Ini dioptimalkan untuk menarik rasa unik dari bahan-bahannya. Selain itu, acara khusus terkadang terjadi, karena wajan berisi keinginan para tetua untuk memasak. Ketika anggota keluarga Idan memasak dengan wajan ini, ada kemungkinan besar makanan dengan kemampuan intermediate akan dibuat. Dan kemungkinan kecil, jika makanan yang meningkatkan statistik akan dibuat. Namun, premisnya adalah kamu memakan semua makanan, tanpa meninggalkan apapun. Kondisi penggunaan. Beginner Cooking Mastery. Efek khusus hanya akan terjadi, ketika anggota keluarga Idan menggunakannya. Berat, 40. Aku tidak tahu tentang rasanya. Tapi, ini sebabnya Kraugel memakannya 4 kali. Idan. Dia adalah angsa emas yang akan melahirkan ramuan. Koki mungkin membuat makanan yang buruk, tapi nilainya sangat besar. 1 dari sejuta orang berbakat. Grid memutuskan, dia akan pergi dari sini dengan Idan, sebagai koki pribadinya. Idan. Jalan Utara Pangea. Grid berlari ke restoran Idan dan segera meminta pelayan yang bekerja di sana. Di mana Idan? Bos pergi mencari bahan. Tidak bisakah dia membeli bahan-bahannya? Iya, tidak ada kontraktor yang akan membebaskan hati busuk dari Jiangxi. Hati-hati busuk Jiangxi. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Grid. Wajan Idan dioptimalkan untuk menarik rasa bahan. Bagaimana jika dia memasak hati busuk Jiangxi? Benar-benar berantakan. Itu gila. Matanya menjadi gelap. Ini gila, kenapa dia memasak hati yang busuk? Bahkan, ini tubuh seorang Jiangxi. Jika dia mengambil Idan sebagai koki penuh waktu, apakah dia harus makan hidangan konyol seperti itu setiap saat? Tidak, itu tidak mungkin. Idan tidak bisa membuat hidangan aneh, setiap saat. Dia harus membuat beberapa hidangan biasa. Aku harus makan. Jika tidak, aku akan memintanya untuk membuatnya untukku. Petik 1. Grid tidak percaya dan bertanya lagi kepada karyawan. Di mana Jiangxi? Jika kamu keluar gerbang selatan dan menuju ke utara, sebuah kuburan akan muncul. Ada investasi di sana. Oke, Idan ada di sana. Saat Gerd memverifikasi informasi, dan hendak meninggalkan restoran. Kamu adalah. Idan kembali ke restoran. Ada keranjang berisi sesuatu yang hitam di tangannya. Grid mengabaikan bau busuk, dan menyerahkan wajan ke Idan. Inilah yang aku janjikan padamu. Harem. Sulit untuk mendapatkan kembali pusaka keluarga. Apakah dia tidak berharap itu ditemukan, hanya dalam 2 hari? Idan menatap wajan dengan ekspresi dipertanyakan, sebelum bersorak. Oh, luar biasa. Kamu menemukan pusaka keluargaku dengan sangat cepat. Idan benar-benar senang. Saat dia memegang wajan, sebuah jendela notifikasi muncul di depan Grid. Quest menemukan jejak pahlawan besar. Telah selesai. 30% XP karakter telah dibayarkan sebagai kompensasi. Afinitas dengan Idan telah meningkat sebesar 10. Afinitas plus 10. Afinitas hanya meningkat 10, meskipun mengembalikan pusaka keluarga. Grid berpikir itu tidak terduga. Bukankah seharusnya meningkat setidaknya 50? Idan memandu Grid yang bingung ke sebuah meja. Apakah kamu belum makan? Sekarang, duduk. Aku akan memperlakukan orang yang membawa pusaka keluargaku, untuk makan malam yang indah. Ah ya. Semoga ini adalah kesempatan untuk makan makanan, yang meningkatkan statusnya. Grid ragu-ragu duduk dan terlambat mengatakan sesuatu. Harap dicatat, jika aku memiliki alergi hati. Dengan kata lain, jangan membawa hidangan yang dibuat dengan hati Jiangxi. Ekspresi Idan menjadi sedingin es. Ya, apakah begitu? Idan mendecakkan lidahnya dan menuju ke dapur. Sikapnya yang tidak ramah, membuat Grid berpikir yang terburuk. Jangan bilang padaku, jika kedekatanku baru saja jatuh. Kemungkinan besar Idan adalah seorang NPC, yang hanya menyukai orang-orang yang memakan hidangannya. Ini hampir pasti. Itulah alasan, mengapa mengembalikan wajan Idan hanya meningkatkan afinitas sebesar 10. Pada hari pertama mereka bertemu, Grid meninggalkan banyak kue krim orc dan afinitasnya harus jatuh. Ini benar-benar menyebalkan. Untuk merekrut Idan sebagai koki full-time, diperlukan kedekatan yang tinggi. Bagaimana dia bisa meningkatkan afinitasnya, tanpa harus makan makanan yang dibuat Idan? Saat Grid merasa frustrasi. Ini hidangan khasku, yang aku masak hanya untukmu, japchae. Petik 2. Idan menyerahkan sepiring japchae ke Grid. Japchae, itu adalah hidangan favorit bagi warga Korea Selatan, dan jelas juga Grid. Syukurlah, tidak sulit untuk membuat japchae lesat. Sayuran, daging, dan mie japchae. Grid meraih cukup banyak dengan sumpitnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Lalu, dia meludahkannya, begitu dia memakannya. Sayuran terasa tanah dan benar-benar renyah. Babi yang sedikit dimasak itu dingin dan keras. Mie-nya kenyal, bahkan, tidak ada bahan aneh di dalamnya. Selera asli bahan-bahannya sangat kuat dan tidak tercampur menjadi satu. Tidak ini. Dia seharusnya makan ini. Grid hendak mengutuk secara refleks, ketika dia berhenti. Itu karena, mata Idan menatap tajam pada japchae yang dimuntahkannya. Apakah kamu memuntahkannya,
karena itu tidak sesuai dengan seleramu. Tidak, sangat lesat. Aku sangat terkejut dengan rasa lesatnya, sehingga aku meludahkannya sedikit. Petik 2. Menanggung. Grid menutup hidungnya. Lalu, dia mendorong semua japchae ke dalam mulutnya sekaligus. Kunyah-kunyah. Grid mengunyah japchae dengan wajah pucat sementara Idan bertanya. Mengapa kamu menutup hidungmu saat makan? Ini kebiasaan makanku. Hah, benarkah? Kebiasaan makan yang tidak biasa. Hidanganmu lebih tidak biasa. Grid berkeringat, saat dia hampir tidak tahan. Efek makan hidangan Idan telah meningkatkan intelijen secara permanen sebesar 1. Ah. Itu adalah saat, ketika kesedihan Grid lebih besar dari kegembiraannya.